semuanya, bertemu lagi dengan saya Intan di channel Essential Oil Rosevara. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis stres. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, saya mau tanya nih, siapa yang di sini pernah mengalami stres? Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya. Nah, stres biasanya disebabkan dari beberapa hal. Pertama, tekanan pekerjaan di kantor. 2, hutang yang banyak. 3, putus cinta. Nah, stres adalah sebuah tekanan psikologis dan fisik yang bereaksi ketika menghadapi situasi yang dianggap berbahaya. Dengan kata lain, stres merupakan cara tubuh Anda menanggapi jenis tuntutan, ancaman, atau tekanan apapun. Ketika merasa terancam, sistem saraf akan merespon dengan melepaskan aliran hormon stres, antara lain hormon adrenalin dan hormon kortisol. Kedua hormon ini dapat memunculkan suatu reaksi pada tubuh Anda, antara lain jantung berdebar cepat, otot tubuh menegang, dan tekanan darah. Bahkan, napas menjadi lebih cepat. Seberapa umumkah kondisi ini terjadi? Nah, kondisi kesehatan ini sangatlah umum terjadi. Stres dapat menyerang pasien pada usia berapapun. Akan tetapi, banyak orang yang merasa dirinya tidak stres, tapi realitanya dirinya ini memang mengalami stres. Maka dari itu, kita perlu mengetahui apa saja gejala dari stres itu sendiri. Berikut yang pertama, menjadi mudah marah, frustasi, dan murung. 2, merasa kesulitan untuk bersantai dan menenangkan pikiran. 3, merasa rendah diri, kesepian, tidak berharga, dan dapat berujung depresi. 4, menghindari orang lain. 5, tidak berenergi. 6, sakit kepala. 7, sakit perut. 8, mengalami insomnia. 9, merasa khawatir secara terus-menerus. 10, ketidakmampuan untuk fokus. 11, perubahan nafsu makan. 12, kebiasaan gugup. Stres sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni eustress, distress, serta neustress. Pertama, eustress. Eustress merupakan stres positif yang bermanfaat. Jenis stres ini muncul ketika Anda menghadapi situasi yang memunculkan semangat dan motivasi. Misalnya, saat bertemu dengan orang yang Anda kagumi, mengikuti perlombaan, bahkan jatuh cinta. Adanya eustress memacu Anda untuk melakukan sesuatu secara optimal. Eustress juga terasa menyenangkan dan menebarkan, yang membuat Anda lebih fokus bekerja, serta tidak berdampak buruk terhadap kondisi fisik maupun psikologis. 2. Distress. Berbeda dengan eustress, distress adalah stres negatif yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Distress muncul akibat peristiwa buruk atau trauma, tekanan hidup, atau stres yang berlarut-larut yang Anda alami setiap waktu tanpa pernah berkurang. Distress sebenarnya adalah hal yang lazim dialami oleh setiap orang. Namun, distress yang tidak dikelola secara baik dapat menurunkan konsentrasi dan kinerja. Lama-kelamaan, stres seperti ini juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan kejiwaan. 3. Neustress adalah stres yang bersifat netral. Neustress adalah stres yang berada di antara eustress dan distress. Neustress tidak bersifat baik atau buruk, serta tidak menimbulkan efek bagi orang lain yang mengalaminya. Neustress tidak menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Jenis stres ini merupakan kondisi yang umum dan Anda mungkin pernah mengalaminya tanpa Anda sadari. Neustress mungkin dapat digambarkan sebagai reaksi ketika Anda mengetahui suatu peristiwa yang tidak berdampak langsung pada diri Anda, mengingat dampaknya sangat kecil dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda pun tidak menanggapinya secara positif maupun negatif. Oke, itulah penjelasan saya mengenai stres. Tentunya teman-teman yang menonton video saya ini pasti akan bertanya, Mbak Intan, lalu solusinya apa ya? Oke, solusinya adalah teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengelola stres dengan baik. Di antaranya, pertama,
memahami bahwa perubahan pasti terjadi dalam hidup. 2. Mencoba teknik pernapasan seperti melakukan yoga maupun meditasi. 3. Mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. 4. Berolahraga secara rutin. 5. Belajar mengatur waktu dengan baik. 6. Meluangkan waktu untuk menjalani hobi. 7. Tidur dan beristirahat dengan cukup. 8. Menghindari rokok, alkohol, dan obat-obatan yang terlarang. 9. Melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, selain langkah-langkah sederhana di atas, teman-teman juga bisa menggunakan salah satu kebaikan dari alam, yaitu menggunakan essential oil untuk meredakan stres. Oke, berikut adalah jenis-jenis essential oil yang direkomendasikan untuk meredakan stres. Pertama, essential oil lavender. 2. Essential oil kenanga. 3. Essential oil jeruk bergamot. 4. Essential oil chamomile. Dan yang kelima adalah essential oil mawar. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis stres. Semoga penjelasan saya hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Dan saya ingatkan lagi, pastikan teman-teman sudah subscribe channel Essential Oil Rosevara dan jangan lupa di-share juga video-video yang ada di channel ini. Tujuannya agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan info mengenai kesehatan dan info mengenai essential oil. Oke, sekian, terima kasih.